Rumahku dibongkar karena berdiri di tanah mantan mertua. Aku berdiri mematung di depan rumah sederhana yang selama belasan tahun menjadi tempatku membesarkan kedua anak-anakku. Mataku sembab setelah semalaman menangis. Di hadapanku, beberapa pekerja sudah bersiap dengan peralatan untuk membongkar rumah ini. Semua berawal ketika aku bercerai dengan suamiku Arman 3 tahun lalu. Perceraian itu terjadi karena Arman berselingkuh dengan wanita lain dan memilih meninggalkan kami. Sejak saat itu, aku tinggal sendiri bersama kedua anak kami di rumah yang selama ini kami tempati. Rumah itu memang dibangun menggunakan hasil jerih payahku dan Arman selama bertahun-tahun. Aku bahkan ikut bekerja keras membantu perekonomian keluarga. Namun, ada satu masalah besar yang selama ini tidak pernah aku pikirkan. Rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Arman. Saat hubungan kami masih baik, mertuaku tidak pernah mempersalahkan hal itu. Mereka bahkan sering mengatakan bahwa tanah tersebut nantinya akan menjadi milik kami. Karena itulah pada saat itu aku dan suami berani membangun rumah permanen di sana. Namun setelah perceraian terjadi, semuanya berubah. Mertuaku yang sejak awal tidak pernah menerima perceraian itu, mulai menuntut agar aku segera meninggalkan rumah tersebut. Mereka beralasan bahwa tanah itu adalah hak mereka dan aku tidak lagi menjadi bagian dari keluarga. Awalnya aku mencoba bertahan. Aku berharap masih ada rasa kasihan dari keluarga mantan suamiku, mengingat kedua anaknya juga tinggal di sana. Tetapi harapan itu pupus ketika aku menerima surat gugatan mengenai kepemilikan tanah. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa tanah tersebut memang sah milik mertuaku. Sementara rumah yang berdiri di atasnya menjadi objek sengketa yang sulit dipertahankan. Setelah berbagai upaya mediasi gagal, keputusan terakhir pun keluar. Rumah harus dibongkar karena pemilik tanah tidak mengizinkan bangunan itu tetap berdiri. Hari itu menjadi hari paling menyakitkan di dalam hidupku. Anak-anakku menangis ketika melihat dinding rumah mulai dihancurkan satu persatu. Kamar yang menyimpan banyak kenangan perlahan berubah menjadi puing-puing. Aku kemudian mengemasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan dan pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil.